Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik. Dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Pengkhianatan yang Kubalas dengan Kehancuran Part 2. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Aku kembali ke dalam ruangan, kemudian menghempas tubuh di atas kursi kerjaku. Tak kupungkiri, aku merasa kesal atas ulah Vika barusan. Bukan karena malu, karena nyatanya dialah yang harusnya malu karena merusak rumah tangga orang, sampai hamil di luar nikah. Yang aku kesalkan adalah dia masih saja berusaha merecoki hidupku, padahal kami sudah tidak ada lagi urusan. Andai dia meminta dengan cara baik-baik, mungkin aku masih berkenan untuk mempertimbangkan. Mengingat kehidupan mereka saat ini sedang sulit pastinya. Apalagi mereka juga butuh biaya untuk mempersiapkan kelahiran anak dalam perut Vika. Tapi caranya yang sok barbar itu entah mengapa membuatku sangat muak. Andai aku mau, bisa saja aku meminta pada papa untuk menuntut perempuan itu atas apa yang dilakukannya saat ini. Menjebloskannya ke dalam sel atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Ataupun pasal lain yang papa lebih paham dariku. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, untuk apa? Apakah itu akan membuatku puas karena menyingkirkan orang-orang yang telah menyakitiku? Daripada membuang-buang waktu berurusan dengan orang-orang yang otaknya hanya seputar selangkang dan uang. Lebih baik aku fokus menata hidupku. Sesuai rencana semula, setelah sidang putusan cerai, aku meluangkan waktu mencari hunian baru melalui agen-agen real estate yang memasang iklan di media sosial. Pilihanku akhirnya jatuh pada sebuah residence yang baru dibangun. Tipe rumahnya tak terlalu kecil juga tak terlalu besar, dengan desain minimalis modern. Lebih dari cukup jika hanya kau tinggali berdua dengan Mbok Jum. Perumahan ini bisa dibilang cukup elit karena dibangun di pusat kota, dekat dengan mall, stasiun, dan akses ke bandara juga tak terlalu jauh. Meski harganya cukup lumayan, aku tak ragu memutuskan untuk membeli salah satu unitnya. Lumayan bagus ini, Kay, kata mama saat ku ajak beliau untuk melihat-lihat sebelum aku pindah ke rumah tersebut. Iya kan, Mah? Meski letaknya di tengah kota, tapi lingkungannya cukup asri. Pinter nih developernya. Disediain taman bermain dan jogging track khusus para penghuni. Aku membalas ucapan mama sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Di perumahan ini ada 50 unit total rumah yang dibangun. Tiap rumah dibangun dengan desain 2 lantai. Dan antar rumah hanya dibatasi tembok setinggi dada tanpa pagar keliling. Masing-masing rumah juga difasilitasi dengan carport dan kanopi yang bentuknya seragam. Blok A dan Blok B terletak saling berseberangan, yang di tengah-tengah jalan dibangun semacam jalur pemisah yang ditanami oleh pepohonan. Hal inilah yang membuat kesan asri terasa kental di sini, lingkungan baru untuk memulai hidup yang baru. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Setelah puas melihat-lihat sambil memperkirakan bagian mana saja yang perlu sedikit dirombai di rumah ini nantinya, aku pun mengajak mama untuk pulang. Mengingat hari juga sudah mulai beranjak petang. Aku dan mama kemudian segera masuk ke dalam mobil dengan aku sebagai sopirnya. Karena rumah tak berpagar, aku pun langsung saja menggerakkan kendaraan untuk mundur di atas karpot. Tin, sebuah bunyi klakson yang amat nyaring terdengar memekakan telingaku. Otomatis kaki pun menginjak rem spontan. Aku dan mama terlonjak di tempat. Setelah menetralkan gigi mobil, aku pun lantas turun untuk melihat apa yang terjadi. Sebuah mobil SUV keluaran terbaru dengan merek ternama tampak berhenti dekat dengan bagian belakang mobilku. Mungkin kedua mobil akan saling cium seandainya si pemilik USP tersebut tak membunyikan klakson. Dan aku tak menginjak rem tepat pada waktunya. Aku meletakkan tangan dengan sikap hormat di atas kening untuk melihat wajah si pengemudi USV. Sinar matahari sore tampak menyilaukan sore ini. Memantulkan cahaya keemasan pada kaca mobil bagian depannya, sehingga wajah si pengemudi tak bisa kulihat dengan jelas. Salah satu jendela pada sisi kemudi tampak turun perlahan. Detik berikutnya, seraut wajah tanpa senyum melongok keluar dari jendela yang terbuka tadi. "Minggir," teriaknya tak sopan.
Kedua mataku mendelik seketika atas sikap orang yang kuanggap cukup kasar tadi. Mungkin karena aku tak kunjung menyingkir dari jalannya, si pengemudi kasar tersebut kembali membunyikan klakson. Hendak ku hampiri dia, tapi seruan suara mama menahan langkahku. Aku pun urung dan segera menyingkir, sedikit naik ke atas halaman calon rumahku sendiri. Mobil SUV melaju pelan, dan saat melewatiku, si pengemudi SUV tetap lempeng, sama sekali tak menoleh apalagi meminta maaf padaku. Amit-amit, jangan sampai punya tetangga sombong kayak gitu, batinku dalam hati. Namun baru saja aku berkata demikian, aku kembali dibuat shock saat mobil SUV itu berbelok, masuki halaman rumah yang letaknya persis di sebelah rumahku. Ya Tuhan, pertanda apa ini? Aku seakan terpaku di tempat, tanpa sadar memperhatikan hingga seorang lelaki akhirnya keluar dari mobil tersebut. Sosoknya tampak sangat jangkung dengan tinggi yang kuperkirakan 180 cm. Mengenakan kaos putih polos lengan panjang yang digulung hingga batas siku, serta jeans sebagai bawahan. Secara keseluruhan, kuakui dia tampak keren. Laki-laki itu menoleh sekilas ke arahku yang seperti orang terhipnotis memelototinya dari tadi. Tanpa senyum, ia terus melangkah menuju teras rumah di sebelah. Kemudian menghilang masuk setelah pintunya terbuka. Shit, dia benar-benar akan menjadi tetangga baruku. Laki-laki kok juteknya ngalahin cewek yang lagi PMS. Ya liatin apa? Ayo kita pulang, udah sore ini. Suara mama menyadarkanku dari keterpakuan. Tanpa membuang waktu lagi, aku pun segera masuk kembali ke dalam mobil yang mesinnya aku biarkan masih menyala. Segera aku tancap gas sesaat setelah memasang sabuk pengaman. Aku dan mama meluncur pulang, membelah jalanan ibu kota yang selalu saja padat tanpa mengenal waktu pagi, siang ataupun sore. Sesampainya di rumah, aku melihat Mbok Jum tampak sedang sibuk berkemas. Aku memang telah memberitahu asisten rumah tanggaku tersebut bahwa kami akan segera pindah, menempati rumah baru dan meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan pahit ini. Masih yang perlu saja, Mbok, sisanya menyusul, ucapku yang ditanggapi oleh senyuman Mbok Jum. Wanita paruh baya yang telah mengabdi semenjak aku masih berusia 4 tahun itu kemudian berkata, "Mbok senang kita akan segera pindah dari sini, Non." Aku yang baru saja menyandarkan punggung pada sofa melirik ke arahnya. "Kenapa memangnya, Mbok?" tanyaku. "Males, Non. Tetangga di sini kadung masuk kubu Buliana semua. Semenjak perceraian Non Kei sama Mas Adit, mereka ikut-ikutan memusuhi kita. Padahal toh urusan rumah tangga Non Kei kan bukan urusan mereka. Kok jadi ikut-ikutan musuhin? Nih pasti pekerjaan Buliana juga, mempengaruhi warga sini buat membenci Non Kei." Panjang Mbok Jum bercerita. Aku diam bukan karena tindakan Bu Liana yang menghasut para tetangga, namun berpikir bahwa keputusanku untuk pindah dari lingkungan sini memang tepat adanya. "Non," panggil Mbok Jum, aku menoleh. "Iya Mbok," sahutku. "Apa gak baiknya kita klarifikasi saja yang sebenarnya pada mereka?" "Jangan Mbok Jum." "Klarifikasi? Pada mereka siapa Mbok?" tanyaku bingung. "Ya sama para tetangga lah Non, biar mereka tahu yang sebenarnya. Yang jahat kan Mas Adit, biar Non Kei gak disalahin terus, dianggap jahat terus." Aku tertawa mendengar nada bicara Mbok Jum yang terdengar kesal. "Buat apa Mbok? Biar saja mereka berpikir sesukanya tentang aku. Suatu hari kebenaran pasti akan terungkap Mbok. Meskipun tanpa klarifikasi, Tuhan akan menunjukkan dengan caranya sendiri," pungkasku. Giliran Mbok Jum terdiam. Aku bangkit kemudian melangkah masuk ke kamarku sendiri. Hendak mandi untuk melepas penat setelah sibuk bekerja seharian ini. Aku tersenyum puas ketika akhirnya rumah yang pernah kutinggali bersama mantan suami terjual dengan harga yang pantas. Rumah kujual beserta seluruh perabotannya, termasuk semua perangkat elektronik di dalamnya. Rencananya uang pembayaran yang kuterima ini akan kupakai untuk melunasi sisa pembayaran rumah baruku, serta untuk membeli perabot baru nantinya. Ditemani mama serta salah satu kakak iparku, kami berbelanja membeli barang-barang baru yang kuperlukan untuk mengisi hunian baruku. Memang sedikit lelah, sekaligus merepotkan, tapi ada keseruan serta semangat tersendiri saat mengerjakan semuanya. Mama dan Mbak Wina, kakak iparku, tampaknya juga turut senang membantu. Mereka bahkan membeli beberapa barang untuk mengisi dekorasi rumah mereka sendiri. "Ini sih Kei, yang pindahan, kita yang keracunan belanja ya Mah?" ujar Mbak Wina sembari tertawa ketika menyadari bahwa ia pun jadi ikut-ikutan lapar mata belanja ini dan itu.
Dasar perempuan. Aku dan Mbok Jum sedang merapikan pakaian ke dalam lemari baru di rumah baru yang sudah siap kami tempati. Ketika terdengar suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Segera aku melangkah keluar. Setelah meyakini bahwa itu adalah mobil dari toko tempatku berbelanja bersama Mama dan Mbak Wina kemarin. Mobil tersebut datang untuk mengantar barang-barang furnitur yang sudah kubeli dari toko tersebut. Seperti sofa, meja makan, serta beberapa item perintilan lainnya. Saat membuka pintu dan tepat seperti dugaanku bahwa itu adalah mobil yang membawa barang-barangku. Aku pun segera melangkah ke teras. Namun tanpa sengaja kepala ini menoleh ke kiri ke rumah sebelah yang hanya dipisahkan oleh tembok setinggi dada. Shit, aku memaki spontan dalam hati saat melihat sosok maskulin itu berdiri di sana. Memandangiku tanpa senyum juga tanpa ekspresi. Yang entah bagaimana terasa begitu mengintimidasi. Membuatku serba salah sendiri dibuatnya. Sosok tetangga sombong yang tak ketahui siapa namanya itu menyorot ke arahku tanpa ekspresi. Kehadirannya di situ entah kenapa terasa begitu mengintimidasi. Apa sih maunya? Ngajak kenalan. Cih, ora sudi son. Mas, kopinya. Terdengar seruan suara wanita dari dalam rumah si sombong. Mungkin istrinya, whatever. Kulihat si sombong beranjak, kemudian menghilang masuk ke dalam rumahnya sendiri. Bagus, minum sana kopi lu. Aku kembali mengalihkan fokus pada kurir toko yang mengantar barang-barang pesananku. Satu persatu mereka bawa masuk sofa, lemari, buffet untuk hiasan ruang tamu, serta berbagai perintilannya. Si sombong dengan cepat terlupakan dari benak karena aku kemudian sibuk mengatur tata letak barang-barang dalam ruangan. Hingga hampir 40 menit akhirnya kami selesai. Aku menatap puas sembari mengedarkan pandangan pada seisi ruangan yang bernuansa estetik dengan paduan warna putih abu-abu. Cantik non Keisha emang paling pintar kalau urusan beginian. Bojo muncul dari dalam, turut menatap takjub pada tanaman ruang yang kudesain dengan panduan aplikasi interior online. Maksud Mbok Jum, kayaknya gak pintar kalau urusan soal pasangan. Aku melirik Mbok Jum sembari menahan senyum. Mau bilang begitu, tapi takut dosa, ujarnya sambil meringis. Potong gaji kalau gitu. Candaku. Mbok Jum tertawa ketika aku merangkulnya dari belakang. Wanita ini bukan hanya sekedar seorang asisten rumah tangga bagiku, tapi juga aku anggap seperti mama. Selain itu, sikap Mbok Jum pun selalu mengayomi. Layaknya seorang ibu pada anak gadisnya. Itu sebabnya kami sekeluarga sangat menyayangi wanita yang sudah ditinggal oleh suami berpulang ini seperti keluarga sendiri. Non sudah bangun? Sarapan sudah siap di meja ya non? Aku yang sedang mengulas sapuan bedak terakhir di wajah segera menjawab singkat. Iya Bi. Setelahnya aku pun bergegas keluar dari kamar. Tak lupa sebelumnya aku semprotkan sedikit wewangian beraroma lembut pada tubuhku. Sedikit istimewa karena hari ini aku akan bertemu dengan seorang klien penting. Seorang bisnismen yang kudengar sangat sukses. Sebenarnya dia adalah klien Mas Rizal, kakak laki-lakiku yang nomor 2. Tapi karena job mereka sudah over, akhirnya si klien ini diarahkan oleh Mas Rizal padaku. Alhamdulillah rezeki. Wangi bener anak gadis. Letuk Mbok Jum sembari menuangkan segelas jus apel tanpa gula di seberang meja. Ia berjalan memutari meja kemudian meletakkan gelas berisi jus dekat piring sarapanku. Makasih Mbok. Mbok Jum tersenyum lalu pamit ke belakang. Hendak menggiling cucian kotor kami katanya. Aku pun meneruskan sarapan. Mbok, saya pamit kerja dulu ya. Pamitku setelah selesai sarapan sembari melangkah ke pintu. Iya non. Mbok Jum menyusul tergopoh untuk mengunci kembali pintu rumah. Aku memang selalu berpesan pada Mbok Jum untuk tak lupa mengunci pintu. Meski kompleks perumahan ini juga difasilitasi dengan security yang selalu standby 24 jam serta kamera CCTV pada beberapa titik. Namun, tak ada salahnya untuk tetap waspada. Kadang kejahatan kerap terjadi karena kewaspadaan kita mengendor, terutama pada orang-orang terdekat kita sendiri. Hai, selamat pagi Kak, penghuni baru ya? Aku menoleh terkejut oleh suara sapaan yang berasal dari arah halaman rumah sebelah. Seorang perempuan cantik berdiri di tempat si sombong kemarin berdiri. Rambut halusnya jatuh menjuntai, meriap sebagian di depan dada. Senyum ramah terkembang di bibir randumnya yang tanpa lipstik, wajahnya seperti tak asing. Hai Kak, halo. Si gadis melambaikan sebelah telapak tangan ke udara. Aku tersipu karena tertangkap basah. Tertangkap basah sedang melamun saat disapa. Parah.
Oh, hai, maaf ya. Aku baru saja pindah kemarin. Jawabku sambil menetralisir perasaan di dada. Gadis itu sedikit melangkah maju, posisinya sekarang lebih dekat dengan tembok pemisah rumah kami. Kenalin kak, aku Irene. Ia memperkenalkan diri. Aku menghampirinya. Aku Keisha, kataku sembari mengulurkan tangan yang langsung disambut Irene. Ya salam kenal ya kak, semoga kita bisa rukun hidup bertetangga, Irene berkata. Bibirnya tersenyum hangat yang entah kenapa aku langsung menyukai gadis ini. Intuisiku mengatakan aku dan gadis ini akan menjadi sahabat baik nantinya. Iren sedikit teronjak kemudian menoleh ke arah pintu rumahnya sendiri. Kak, aku masuk dulu ya. Mas Kafka biasa suka minta dilayani pagi-pagi. Manja, jelas Irene tanpa aku minta. Ya silakan, aku menjawab. Tanpa berkata apa-apa lagi, Irene segera melesat ke dalam rumahnya. Ku dengar dia berteriak. Iya, masku sayang, sebentar. Tersenyum sendiri, aku menggelengkan kepala. Mengingat dulu aku pun sering begitu waktu masih berumah tangga dengan Mas Adit. Ya pagi, maunya aku yang melayani. Menyiapkan kopi, pakaian kerja hingga hal detail lainnya. Mas Adit yang pelupa, aku yang teliti. Itulah sebabnya dia melupakan perjanjian pranikah yang telah kami buat dan sepakati. Lalu seenaknya selingkuh dan menghamili perempuan itu. Aku masuk ke dalam mobil, kemudian memanaskannya sebentar, sebelum akhirnya meluncur menuju kantor, siap menjemput rezeki hari ini. Pagi Mbak Kay, sapa Lina saat aku tiba di kantor. Pagi Lin, balasku sembari membuka pintu ruanganku sendiri. Meja kerja Lina terletak persis di samping pintu masuk ruang kerjaku. Setelah meletakkan tas kerja di atas meja, aku kembali keluar, hendak melihat-lihat pekerjaan para karyawanku. Orderan cetak buku memang sedang banyak-banyaknya kami terima saat ini. Maklum saja, sekarang sedang memasuki tahun ajaran baru. Banyak sekolah-sekolah yang mempercayakan pesanannya pada percetakan kami. Selain menerima cetakan buku pelajaran serta novel, kami juga melayani cetak baliho, spanduk, dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa para pegawaiku tampaknya sibuk sekali belakangan ini. Alhamdulillah di bawah pimpinanku, perusahaan ini tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Orderan tetap lancar karena aku sangat menjaga kualitas dengan harga bersaing. Mbak Kay, jangan lupa nanti ada janji meeting sama calon klien dari PT Angkasa Buana. Ini calon klien kakap, Mbak. Mata Lina tampak berbinar ketika mengatakan calon klien kakap barusan. Iya, saya ingat kok, jam makan siang kan? Nanti kamu ikut ya? Oh iya siap, beres Mbak. Lina kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara aku kembali ke ruang kerja. Ada beberapa sisa pekerjaan Mas Adit dulu yang masih belum beres dan harus kuselesaikan. Tok, tok, tok. Pasti itu Lina. Tadi memang kusuruh dia untuk merapikan laporan pembukuan uang kas perusahaan. Masuk, seruku. Tak lama pintu terbuka. Permisi Mbak, ini laporan yang tadi diminta. Lina masuk kemudian meletakkan berkas yang sudah dijilidnya rapi di atas meja. Makasih ya Lin. Sama-sama Mbak, sautnya sebelum berlalu keluar. Sepeninggal Lina, aku pun langsung mulai memeriksa laporan yang diserahkan barusan. Berkejaran dengan waktu karena sudah hampir mendekati jam makan siang. Jadwal meeting dengan klien lungsuran Mas Rizal. Elah lungsuran, baju bekas kali ah. Satu demi satu aku memperhatikan angka-angka yang tertera di halaman, kemudian menarik napas panjang. Selama ini aku memang telah melakukan kesalahan dengan terlalu mempercayai Mas Adit begitu banyak. Ada banyak ketidaksinkronan antara laporan Lina dengan sisa uang kas yang ada. Ini pasti sudah jelas kemana larinya. Kemana lagi kalau bukan untuk memanjakan kudik sialannya itu. Gitu si Vika pakai berani-berani mengatakan aku telah memakan haknya. Padahal sebelum skandal terkuak, dia sudah sangat kenyang menikmati uang perusahaan. Dasar pelakor durjana. Sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan, Mas Adit memang berhak menggunakan uang yang dihasilkan. Tapi jelas aku tidak rela jika uang itu digunakannya untuk bersenang-senang dengan Vika. Sekarang biar mereka menikmati hasil perbuatannya selama ini. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk memajukan perusahaan ini dengan tanganku sendiri. Di restoran Megumi Udon Kanlin tempat meetingnya, tanyaku sambil mulai menghidupkan mesin kendaraan. Iya Mbak, sesuai permintaan klien, Lina menjawab. Kenapa juga kudu di resto Jepang sih? Saya padahal lagi malas makan sushi dan teman-teman sejenisnya. Enakan makan sambal pakai lalapan kan ya Lin? Ujarku menoleh ke arah Lina. Gadis itu tertawa pelan. Demi calon klien potensial Mbak, ujarnya kemudian.
Aku menghela napas namun setuju pada ucapan Lina. Mengorbankan selera makan siangmu demi calon klien yang akan mendatangkan banyak keuntungan bukanlah sebuah masalah yang harus dirisaukan. Sesampainya di resto tujuan, aku memarkir kendaraan di atas halaman berpavling restoran. Saat keluar dari mobil, aku baru menyadari ternyata aku parkir tepat di sebelah mobil SUV berwarna hitam mengkilat yang rasanya tak asing. Seperti punyanya tidak. Mobil seperti ini kan pasti bukan cuma dia yang punya. Lagi pula, aku tak mengingat plat nomor mobil si tetangga sombong itu. Segera aku dan Lina melangkah memasuki restoran. Kami disambut seorang gadis yang mengenakan yukata ala-ala cewek Jepang dengan ramah. Dia menanyakan apakah aku telah melakukan reservasi sebelumnya. Atau sudah ada temu janji dengan tamu lain di sini. Sebagai asisten pribadi, Lina lah yang menjawab semua pertanyaan itu. Sudah, dengan Pak Kafka. Mungkin beliau sudah datang ke sini. Kafka. Ingatan ini terlempar pada kejadian tadi pagi ketika Irene, si tetangga baru, menyebut nama Kafka. Mari ikuti saya. Lamunanku tersentak ketika si pelayan berjalan melewatiku, mengajak kami menyusuri lorong demi lorong. Sampai akhirnya kami tiba di depan sebuah private room yang pintunya tertutup. Si pelayan mengetuk pelan bagian luar pintu, kemudian menggesernya pelan hingga terbuka. Silakan. Ujarnya ramah sembari tersenyum. Aku menapakkan kaki memasuki ruangan di mana ada sebuah meja persegi berukuran besar. Seorang lelaki duduk dengan sikap tegap di sana. Ia menoleh ketika aku masuk. Sesaat aku merasa kepala ini seperti dijatuhi sebuah batu besar saat kedua pasang mata kami saling bertautan. What? Kafka yang ini? Tetangga yang sombong ini? Gas. Kepalaku rasanya seperti dijatuhi bongkahan batu saat tatapan kedua mata kami saling bertaut, saling mengunci. Namun hanya beberapa detik karena cowok angkuh tersebut segera mengalihkan wajah. Dengan tangannya ia mempersilahkan aku dan Lina untuk duduk. Selamat siang Pak Kafka. Lina menyapa sembari melempar senyum ramah. Kami duduk saling berhadapan, namun seperti bingung dari mana pembicaraan ini harus dimulai. Lina pun sepertinya dapat melihat sikap kami yang sama-sama ganjil. Aku dan Kafka tak ubahnya seperti dua musuh bebuyutan yang saling menahan diri untuk tidak saling menyerang. Mengambil alih situasi, siang ini Lina lebih banyak mendominasi meeting, menggantikanku yang seperti orang kehilangan kemampuan bicara. Cakep ya Pak Kafka, Mbak Kay sambil gugup gitu, padahal biasanya luas menghadapi klien. Untung deal tadi kerjasamanya. Lina bicara saat kami sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Aku diam saja, tak menanggapi ucapan Lina. Pertemuan tadi memang sangat mengganggu bagiku. Aku sangka dunia sesempit ini. Calon klien potensial gelar yang diberikan oleh Lina pada Kafka ternyata adalah tetanggaku sendiri. Tetangga sok cool yang sombong dan merasa dirinya paling keren. Entah apa yang dipikirkan oleh laki-laki itu saat menyetujui penawaran dari perusahaanku. Padahal bisa saja dia menolak, mengingat hubungan kami yang dari awal saja sudah meninggalkan kesan buruk. Harusnya dia menolak. Apakah karena dia merasa tak enak pada Mas Rijal yang merekomendasikan jasa perusahaanku padanya? Mbak Kay, kok malah ngelamun sih? Diajakin ngobrol. Suara Lina menyentakku dari lamunan tentang Kafka. Jangan-jangan mikirin Pak Kafka ya? Cie, ledek Lina membercandaiku. Apa sih Lin, ngeledekin? Potong gaji mau? Ancamku. Lina langsung meringis lalu mengangkat dua telapak tangannya di udara. Ampun. Proyek yang diberikan oleh perusahaan Kafka memang cukup banyak. Mungkin dalam beberapa bulan baru selesai. Masih tak habis pikir aku, kenapa dunia ini terasa hanya selebar daun kelor? Kenapa harus dia yang menjadi klienku? Meski dia tak menawar sama sekali soal harga, tapi jujur, aku jadi merasa insecure. Takut hasil pekerjaan kami tak memuaskan baginya. Come on Kay, ini seperti bukan kamu yang biasanya. Kafka is just Kafka. An ordinary man like men in general. Tidak ada yang spesial dari dirinya yang harus membuatku merasa insecure. Harusnya sih begitu. Tapi entah kenapa aku merasakan gelisah di dalam sini. Apa karena tatapan mata yang selalu berhasil membuatku terintimidasi itu? Shit. Fokus. Hanya itu yang perlu aku lakukan sekarang. Agar semua berjalan lancar. Tak boleh ada yang boleh mempengaruhiku. Terutama si Kafka yang angkuh itu. Halo Mas, sibuk? Aku berbicara dengan Mas Rizal melalui sambungan telepon. Hai Kay, not too much sih, WhatsApp. Sambut Mas Rizal. Aku mau tanya sesuatu Mas mengenai klien yang Mas kasih kemarin.
Ku bicara sambil mengetuk-ngetukkan ujung jari telunjuk ke atas meja berlapis kaca di depanku. Oh, Kafka, maksudnya. Gimana, sudah ketemu sama dia? Orangnya enak kan? Suara Mas Rizal terdengarnya. Ayam geprek kali enak, selorohku. Disambut suara tawa Mas Rizal di ujung sana. Iya, tadi sudah ketemu. Mas, udah lama kenal sama dia? Tanyaku lagi. Ya, sudah cukup lama. Dulu sewaktu perusahaannya masih dipegang oleh ayahnya. Perusahaan mereka sudah menjadi langganan mamah. Dan sekarang dipegang sama si Kafka itu. Samalah kayak mama mewariskan usaha ini ke Mas. Beda sama kamu yang memulai sendiri. Ada nada pujian yang kutangkap dari ucapan Mas Rizal barusan. Oh begitu? Ya udah deh, cuma mau nanyain itu aja kok. Nanti kalau ada apa-apa aku tanya ke Mas boleh ya? Ujarku. Kali ini sambil memainkan kabel telepon yang berbentuk spiral. Iya, siap beres lah. Tapi Mas yakin kamu pasti bisa, Kay. Satu-satunya adik perempuan, tapi strongnya luar biasa. Kembali Mas Rizal memuji. Ya udah kalau gitu, sampai nanti Mas. Assalamualaikum. Tutupku. Waalaikumsalam, balas Mas Rizal. Kantor tutup pada pukul 5 sore dan jelang pukul 6 aku baru sampai di rumah. Saat memarkirkan kendaraan di carport sempat mata ini melirik ke rumah sebelah. Tampak kendaraan Kafka juga sudah terparkir rapi di halaman rumahnya. Berarti dia pulang kantor lebih awal dariku. Tapi apa peduliku? Terserah dialah mau pulang jam berapapun. Tak ada urusannya denganku. Mengusir bayangan laki-laki itu, aku segera turun dari mobil setelah mematikan mesin. Assalamualaikum. Ucapku memberi salam setelah membuka pintu. Aku selalu membawa kunci cadangan, jadi tak perlu memencet bel lebih dulu untuk bisa memasuki rumah sendiri. Waalaikumsalam, sudah pulang non? Sambut Mbok Jum. Mau mandi dulu Mbok, gerah. Ucapku padanya, lalu menaiki tangga spiral menuju lantai 2, di mana kamarku terletak. Harum segar aroma sampo menguar dari rambutku sendiri saat aku kembali menuruni anak tangga. Perut yang terasa keroncongan memaksa tubuh yang sudah letih ini kembali turun demi seporsi makanan enak masakan Mbok Jum yang bagiku selalu juara. Masak apa Mbok? Tanyaku sambil melangkah memasuki dapur. Wanita parubaya yang tampaknya sedang sibuk memanaskan sesuatu di atas kompor menoleh. Madasin sop iga non? Sop iga? Tadi Mbok ke pasar, emang udah hafal daerah sini? Tanyaku sambil menyelipkan tubuh di antara kursi dan meja makan. Bukan Mbok belanja. Si Mbok kan takut diculik kalau pergi pakai ojol. Tawaku hampir menyembur mendengar ucapan Mbok Jum. Ini tuh dikasih sama Neng cantik yang tinggal di rumah sebelah. Tadi siang ngasihnya. Jelasan Mbok Jum membuat kening sedikit berkerut. Neng cantik tetangga sebelah. Apa si Irene yang dimaksud oleh Mbok Jum ya? Tetangga samping kanan Pak kiri Mbok? Tanyaku memastikan. Kiri. Jawab Mbok Jum sembari mendekat dengan sop iga yang sudah dituangkannya sebagian ke mangkok. Harum aromanya semakin membuat perut ini keroncongan. Minta segera diisi, aku menatap penuh selera sop iga yang masih mengepulkan asap panas tersebut. Namanya Irene ya Mbok? Non kayak sudah kenalan. Aku mengangguk. Tadi pagi, jawabku kemudian. Setelah meraih sendok dan garpu, aku pun mulai menikmati masakan enak di hadapanku. Sambil dalam hati berjanji akan membalas kebaikan Irene suatu hari nanti. Hai Kak, mau berangkat kerja? Aku yang baru selesai memanaskan mobil dan hendak masuk kembali ke dalam untuk sarapan lebih dulu menoleh ke asal suara. Gadis cantik berambut lurus yang tampak jatuh itu berdiri di halaman rumahnya, menatapku dengan senyum ramah yang tersungging di bibir. Irene. Hai Ren, iya sebentar lagi. By the way, thanks ya, sop iganya enak. Aku membahas soal makanan pemberiannya kemarin. Oh, syukurlah kalau kakak suka. Anyway, tinggal berdua aja kak. Tanyanya sambil memandang ke arah rumahku. Aku mengangguk seraya tersenyum tipis. Iya, aku berkata, boleh aku minta nomor WA kakak? Siapa tahu kita bisa ngobrol. Tinggal berdua Mas Kafka, serasa tinggal sendirian di dalam hutan. Sibuk terus, hampir gak ada waktu buat aku. Irene mencerocos tanpa kutanya. Aku mengangkat alis. Baiklah, ini adalah curahan hati seorang istri yang kesepian karena suami sombongnya terlalu sibuk bekerja. Seperti itulah kira-kira judulnya jika curhatan Irene barusan diangkat menjadi sebuah sinetron. Boleh, jawabku lalu mendekati perempuan cantik itu dan memberikan nomorku. Thanks kak, senang bisa tetanggaan sama orang cantik dan baik seperti kakak. Irene memamerkan gingsulnya ketika kembali tersenyum.
Kalau dipikir-pikir, Irene dan suaminya yang muka datar itu sedikit terlihat mirip, terutama bentuk hidung dan matanya. Keduanya juga sama-sama bertubuh jangkung. Jadi benar kata orang-orang zaman dulu, kalau wajah pasangan mirip satu sama lain, artinya jodoh. Pantesan aku dan Adit gak jodoh. Memang tak ada kemiripan wajah di antara kami. Mengingat laki-laki itu membuat hatiku bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Kak, kapan-kapan aku boleh main ke rumah nggak? Kalau pas kakak senggang atau lagi libur misalnya. Irene tiba-tiba bertanya, namun dari gerakan mata serta senyumnya yang berubah canggung, aku tahu Irene sebenarnya takut ditolak. Tentu saja, gak ada alasan untuk menolak datangnya teman baru kan? Sahutku sambil melempar senyum tulus. Oh good, thanks a lot kak, nice for knocking you. Aku masuk ke dalam dulu ya, sebelum Godzilla di dalam teriak nanyain kopinya. Aku mengangguk dan Irene bergegas masuk ke dalam. Tingkah gadis itu terlihat masih sedikit kekanakan. Usianya pun kutaksir masih sangat muda. Ada rasa suka bercampur sedikit iba saat melihat sorot matanya tadi. Dia kesepian dan butuh teman. Mungkin akan berbeda jika suaminya, si Kafka itu sedikit lebih peka. Tapi aku lalu sadar, hal itu sama sekali bukan urusanku. Tak ada hak aku berpendapat mengenai hubungan rumah tangga orang lain, jika aku sendiri pernah gagal berumah tangga. Menggelengkan kepala, aku masuk ke dalam untuk sarapan dan pergi bekerja setelahnya. Hari ini proyek pengerjaan orderan dari Kafka akan kami mulai. Dan untuk proyek kali ini, aku sendiri yang akan turun tangan. Bukan karena dia klien spesial, atau karena dia tetanggaku. Namun aku ingin membuktikan pada laki-laki tersebut bahwa ia tak perlu ragu mempercayakan pada perusahaanku untuk proyek-proyek selanjutnya. Seperti biasa, aku tiba di rumah ketika hari sudah memasuki petang. Hari ini, aku pulang sedikit larut dari biasanya dikarenakan tadi menyempatkan diri untuk mampir ke toko kue. Membeli beberapa cemilan dan secetak Japanese cake yang sedang viral untuk kuberikan kepada Irene. Untuk membalas kebaikannya tempo hari, semoga dia menyukainya. Sambil duduk di tepian tempat tidur, aku meraih ponsel yang kabel catnya masih melekat. Memasuki aplikasi hijau, aku baca sebuah pesan yang baru masuk barusan. Hai kak, ini Irene, save nomorku ya. Pesan tersebut dibubuhi sebuah emoji smile. Aku tersenyum, kemudian menyimpan nomornya dalam daftar kontak. Kuberi nama Irene B8, sesuai nomor rumahnya. Hai Ren, maaf baru balas, ada di rumah sekarang. Aku mengetik pesan balasan. Tak lama pesanku berubah menjadi 2 centang berwarna biru yang artinya pesanku sudah terbaca olehnya. Semenit hingga hampir 3 menit menunggu, Irene tak kunjung mengirim balasan. Aku pun memutuskan untuk meletakkan kembali ponsel ke atas nakas. Berpikir positif, mungkin saat ini Irene masih sibuk mengurus Godzilla. Suaminya maksudku. Karena kulihat mobil Kafka tadi sudah terparkir rapi di carport rumah mereka. Baru saja aku hendak beranjak, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponsel. Membuat benda kecil tapi berteknologi canggih tersebut berbunyi dengan nada yang khas. Hai kak, maaf aku lagi di kamar mandi tadi. WhatsApp kak. Kubaca pesan balasan dari Irene. Cuma mau ngantar oleh-oleh dikit. Tunggu di teras ya, aku turun sekarang. Ketikku. Oh, oke kak, see you. Aku meletakkan ponsel setelah membaca pesan terakhir dari Irene barusan. Kemudian beranjak keluar kamar dan langsung menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Melewati ruang tengah dan Mbok Jum yang sedang menonton serial sinetron favoritnya di layar kaca, aku terus menuju dapur. Kurai bungkusan kek yang tadi kuletakkan di atas meja makan. Mau kemana non? Mbok Jum bertanya saat aku kembali melewatinya. Ngasih ini ke Irene Mbok, buat balasan sup iga yang enak kemarin. Ku jawab Mbok Jum seraya mengangkat bungkusan di tangan. Walah, sini biar Simo saja yang antar. Tawarnya sambil hendak bangkit, namun buru-buru ku cegah. Enggak apa, Mbok, biar saya aja. Mbok lanjutin nonton, ujarku sebelum meninggalkannya menuju teras depan. Kakek. Suara yang akhir-akhir ini mulai akrab di telinga itu menyapa begitu aku membuka pintu rumah. Irene berdiri di sana, separuh tubuhnya dari dada ke bawah tersembunyi di balik tembok. Sedang kepalanya menjulur melewati beton pembatas, menatapku sambil tersenyum. Ini, semoga suka ya Ren. Irene menerima kotak kue yang kuulurkan melewati atas tembok pembatas. Gadis itu tersenyum lebar. Pembawaan Irene yang tampak selalu ceria ini, sayang sekali, tak menular pada Godzilla di rumahnya. Kak,
Main ke rumah bentar yuk, kebetulan kami dapat kiriman pempek dari mama. Baru aja aku goreng. Irene menawarkan. Sesaat aku hendak menolak tawaran baik gadis itu. Tapi saat melihat iris matanya yang melebar, seakan berharap aku mengatakan iya. Aku pun tak sanggup menolak. Irene bersorak ketika aku mengangguk, menyambut undangannya. Aku pun berjalan memutari tembok pembatas, masuki halaman rumah Irene dan Kafka. Ayo masuk kak, sambut Irene. Gadis itu berjalan lebih dulu, kemudian membuka pintu lebar. Aku mengucap salam saat melangkah masuk. Irene menjawab sambil terus melangkah ke dalam. Ia kemudian berseru memintaku mengikutinya masuk. Desain rumah ini hampir tak ada bedanya dari rumahku sendiri. Hanya saja penataan ornamen serta beberapa perabot saja yang berbeda. Bagian ruang tamu rumah ini dipasangi wallpaper dengan pola 3 dimensi yang menurutku cukup estetik. Juga dilengkapi dengan lampu gantung yang membuat kesan minimalis modernnya makin kental terasa. Memasuki ruang keluarga, aku cukup dibuat kagum oleh furnis yang ada. Jika rumahku dominan putih abu-abu, maka warna rumah ini lebih didominasi warna pastel. Keren, itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi rumah Irene dan Kafka. Membuatku bertanya-tanya siapa yang paling dominan menentukan desain interior rumah ini, Irene atau Kafka? Sesuatu yang tak penting sebenarnya, entahlah, mungkin aku hanya penasaran saja. Hingga mencapai dapur, tak kulihat sosok Kafka. Apa mungkin dia sudah tidur? Tapi bukannya ini masih jam 8 malam kurang? Masa bodoh lah, kenapa aku harus tahu dia di mana? Aroma masakan tercium oleh hidung begitu aku memasuki area dapur. Kita makan di taman belakang aja ya kak? Atur aja Ren, jawabku. Wih lah, Mas Kafka udah nunggu juga di sana. Gak seru kalau cuma berdua. Makanya aku undang Kak Keisha ke sini. Irene terus berbicara, sementara aku entah kenapa tiba-tiba langsung merasa kaku begitu mengetahui bahwa Kafka juga akan bergabung bersama aku dan Irene. Hey, memangnya kenapa Kay? Ini kan emang rumahnya dia. Aku mengingatkan diri sendiri, kemudian melangkah ke arah halaman belakang menyusul Irene. Halaman belakang rumah ini tertata cukup apik, sama halnya dengan desain interiornya yang membuatku cukup terpukau. Sepertinya mereka sudah tinggal beberapa lama sebelum kepindahanku ke perumahan ini. Banyak bagian rumah yang sudah direnovasi tampaknya, termasuk halaman belakang ini yang dibuat sangat cantik dengan sebuah kolam renang mini yang dikelilingi tanaman-tanaman hias dan batu alam di sepanjang batas lantai keramik yang juga berpola batu alam. Sebuah gazebo dibangun di pojokan dengan semenan berbentuk persegi yang di sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tampak subur. Dan di gazebo itulah Kafka berada, duduk sambil menatap lurus ke arahku. Dari raut wajahnya, aku tebak Kafka sepertinya tak menyangka aku akan datang berkunjung. Laki-laki itu berbicara sesuatu dengan Irene yang tak dapat ku dengar dari tempatku berdiri saat ini. Kak, kesini. Kok diam aja di situ? Tenang, Mas Kafka gak makan orang kok. Pekik Irene ke arahku. Kafka tak bereaksi apa-apa, tapi entah dalam hatinya. Mungkin kesal ada tamu tadi undang datang malam-malam. Atau aku mengganggu waktunya bersama Irene. Entahlah yang mana. Ragu, kulangkahkan kaki mendekati mereka. Irene tampak sibuk memotong-motong pempek di hadapannya. Duduk dulu kak. Mas, ambil minum gih. Irene menyuruh suaminya. Tadi gak sekalian sih, gerutu Kafka. Tangan aku kan cuma 2, kebiasaan deh. Suka ngedumel kalau disuruh, omel Irene. Wajah Kafka sukar ku tebak. Tapi lucu juga melihatnya diomeli seperti itu oleh istri sendiri. Laki-laki itu menurunkan kakinya ke bawah. Menelusupkan kedua kaki ke dalam slop yang diletakkan di atas rumput. Saat berjalan melewatiku, hampir saja pundak kami saling bersenggolan. Wajah lelaki itu seperti biasa, tanpa ekspresi dan sedikit muram. Jangankan menyapa, tersenyum padaku pun, ya tidak. Apa keputusanku menerima undangan Irene ini salah ya? Jadi nyesel deh. Duduk sini kak, Irene menyuruhku duduk di dalam gazebo. Jangan mikirin sikap Mas Kafka ya, dia emang gitu. Tapi kalau udah kenal akrab, seru kok orangnya. Aku hanya tersenyum tipis merespon Irene. Emang selalu kaku gitu, apalagi sama cewek. Bukan karena sombong, tapi karena doi pemalu. Nah, sifat pemalunya itu kebablasan, malu-maluin jadinya. Kembali Irene mencerocos tanpa canggung sedikit pun. Cuma aku nih kak yang tahan ngadepin dia. Kalau yang lain mah, dah pada ngibarin bendera putih. Dimakan kak. Irene menyodorkan seporsi pempek lengkap dengan cuko hitamnya di atas piring. Aku menerimanya sambil mengucapkan kata terima kasih. Berarti kamu hebat dong, bisa menaklukkan hati Mas Kafka.
pujiku. Irene gitu loh. Irene menepuk dadanya sendiri. Aku tersenyum lebar. Kakek sendiri udah punya gandengan. Tinggal berdua aja sama Mbok Jum artinya belum married kan? Sekarang Irene beralih pada hal-hal pribadiku. Sebenarnya aku gak menjawab jika mendapat pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Tapi kurasa Irene hanya sekedar ingin tahu. Dan tak ada salahnya pertanyaan gadis ini ku jawab. Udah gak lagi, Ren? Kedua alis Irene bertaut mendengar jawabanku. Udah gak lagi gimana kak maksudnya? Aku baru aja resmi menjanda. Jelasku sambil tersenyum tipis. Irene tampak syok mendengarnya. Saat gadis itu hendak kembali membuka mulut, Kafka tiba-tiba muncul. Membawa sebuah tumbler berukuran 2 liter yang berisi air dingin. Irene orang bicara, sementara Kafka makin mendekat. Kebiasaan kepo urusan orang. Kafka menekan kepala Irene dari arah belakang saat ia melewati perempuan itu. Dikit aja kok, gumam Irene. Setelah semuanya siap, kami pun mulai makan. Enak kak, Irene bertanya di sela-sela kegiatan kami makan. Enak banget, pujiku sungguh-sungguh karena makanan khas Palembang ini memang benar-benar enak di lidah. Besok-besok bilang ke mama mas, pesan pepek lagi. Nih, Kak Kesha suka katanya. Kedua mataku langsung melebar demi mendengar perkataan Iren. Ya, nanti mas bilang. Kafka justru menjawab. Gak perlu repot-repot Ren. Cegahku tak enak hati. Gak repot lah kak, santuy. Irene cengengesan. Sementara Kafka tampak asik menikmati pempeknya tanpa sedikit pun melirikku. Irene beruntung. Sepertinya Kafka termasuk tipe suami setia. Thanks ya Ren, atas undangan makan pempeknya. Ucapku sebelum masuk ke dalam rumah. Sama-sama kak, makasih juga buat kuenya. Balas Irene. Aku mengangguk kemudian masuk ke dalam rumah sembari mengelus perut yang terasa penuh. Hari Minggu. Pagi ini aku sengaja berolahraga dengan melakukan jogging di area sekitar komplek dengan mengenakan kaos longgar yang dipadu celana selutut. Aku mengitari komplek sembari menikmati udara pagi. Tetes embun yang bercampur dengan sisa hujan semalam tampak menggantung di pucuk-pucuk dedaunan. Beberapa ruas jalan beraspal yang tak rata pun terlihat sedikit tergenang. Berhenti sejenak di taman untuk menarik napas, mata ini tiba-tiba menangkap sosok yang tengah berlari-lari di kejauhan. Kupikir mungkin warga lain di kompleks ini juga. Aku pun cuek saja sambil tetap mengatur napas. Namun saat sosok itu semakin mendekat ke arah aku sedang berdiri sekarang, aku merasa tak asing dengan sosoknya yang jangkung tersebut. Sosok itu terus berlari melewatiku, menatap lurus ke depan seakan aku adalah makhluk tak kasat mata. Have I turned to an invisible human? Jangankan nyapa, oleh aja enggak. Dasar tetangga aneh, untung saja si Irene baik. Aku cuma mandang bininya aja, kalau Kafkanya sih ogah. Setelah puas misu-misu sendiri, aku pun kembali melanjutkan jogging sebanyak 2 putaran. Kembali ke rumah, aku langsung naik menuju balkon. Melakukan peregangan sebentar, di atas ini aku dapat melihat sekitar komplek dari atas secara keseluruhan. Suara tawa laki-laki dan perempuan dari arah bawah menarik perhatianku. Aku sudah tahu itu suara siapa. Hanya penasaran saja, apa yang membuat Godzilla itu begitu riang sehingga tawanya begitu keras sampai terdengar ke atas sini. Melongokkan kepala, pemandangan belakang rumah Kafka dan Irene yang cantik tersuguh di bawah situ. Terlihat pasangan itu saling bercanda. Aku menyipit untuk memejamkan penglihatan. Dan ya, astaga. Aku nyaris tak bisa ikut menahan tawa melihat apa yang kusaksikan sekarang ini. Kafka berbaring terlentang di atas gazebo mini mereka dengan kedua tangan terlipat ke belakang sebagai alas kepala. Sedang Irene sibuk menggelitiki telapak kaki Kafka. Namun itu semacam permainan mereka, sehingga Kafka tak boleh menarik kakinya dan pasrah saja sambil terus tertawa kegelian. Deg, jantungku serasa berhenti berdetak ketika Kafka tiba-tiba menatap ke atas, ke arahku. Tatapan itu seakan mewakili tanya apa yang sedang aku lakukan di atas sini. Gawat, aku tertangkap basah sedang mengintip. Selama sekian detik, aku dan Kafka saling memandang dari tempat masing-masing. Darah ini terasa berdesir di bawah permukaan kulit. Sepasang mata itu menatap tanpa kedip, menghadirkan gelenyar dalam dada yang sulit kuungkapkan bagaimana rasanya. Tak tahan berlama-lama, segera aku menarik diri dan wajah Kafka pun seketika menghilang dari pandangan mata. Bergegas aku turun lagi ke lantai 2, menuju kamar dan langsung mandi. Masih terasa debaran halus di dalam sini. Bahkan saat air yang mengucur dari shower mulai membasahi diri. Kenapa sih aku? Kugelengkan kepala kuat untuk mengusir bayangan wajah Kafka yang terakhir tadi. Dia suami orang, istrinya baik pula. Pantas aku memikirkannya seperti itu.
Buang jauh-jauh, Kay. Buang jauh-jauh. Selesai makan siang, aku bersiap berangkat menuju swalayan untuk berbelanja bulanan. Bojo menolak waktu ku ajak. Gak mau ketinggalan episode sinetron kesayangannya katanya. Kak Kay, aku menoleh. Irene berdiri di sana mengenakan sweater hoodie dipadu jeans dan sepatu kets putih. Penampilan gadis itu ala-ala Korea seperti yang kerap kulihat di TV. Cantik, terkesan bak ABG meski sudah menikah. Kulihat Kafka yang berdiri di sebelahnya juga seperti tak masalah istrinya berpenampilan dengan style seperti itu. Hai Ren, balasku. Mau jalan Kak? Tanya Iren, masih berdiri di sana, sementara Kafka tampaknya sudah masuk lebih dulu ke dalam mobil mereka. Ke supermarket dong, biasa belanja bulanan. Oh, kulihat kedua bola mata Irene tiba-tiba melebar dengan mulut sedikit terbuka. Kebetulan banget Kak, aku sama Mas Kafka juga mau belanja bulanan. Barengan aja yuk, tawar Irene bersemangat. Sejenak aku terpelongo atas ajakan Irene barusan. Itu artinya aku akan berada dekat Kafka lagi jika menerima tawaran Irene. Apa aku sanggup? Belum lagi Kafka yang sepertinya sejak awal tidak menyukaiku. Raut wajah laki-laki itu tak pernah menunjukkan rasa simpatik. Selama hampir seminggu kami bertetangga, tak pernah sekalipun ia tersenyum padaku. Sikap manisnya hanya untuk Irene saja tampaknya. Ayo Kak, biar aku ada teman ya. Suara Irene membuyarkan lambunan yang membawaku hanya sebentar tadi. Tapi kamu kan udah sama Mas Kafka, balasku ragu. Biar nanti Mas Kafka nunggu dalam mobil aja Kak. Ayo dong Kak Kay. Dilema, itulah yang kurasakan saat ini. Antara menerima atau tidak. Dan entah bagaimana, tahu-tahu Irene sudah setengah menarikku menuju halaman rumahnya, di mana mobil Kafka sudah siap meluncur. Duduk depan Kak, perintah Irene yang membuat mataku melotot saking kagetnya. Bagaimana bisa seorang istri menyuruh wanita lain duduk di sebelah suaminya saat mengemudi? Apa Irene ini belum pernah mendengar istilah pelakor ya? Memang tinggal di belahan bumi bagian mana dia? Sampai-sampai tak tahu istilah fenomenal tersebut. Gak apa-apa ya Kak, aku bosan disangkain istrinya Mas Kafka terus. Kali ini bukan hanya mataku yang melotot, mulutku juga ikut mengangap mendengar perkataan Irene barusan. Ini artinya... Belum sempat aku meneruskan pikiranku sendiri, Irene sudah lebih dulu membuka pintu mobil bagian depan. Sedikit mendorong dan tubuhku pun akhirnya melesak masuk, mendarat di atas jok mobil. Di sebelah raut wajah tanpa ekspresi itu menatapku tanpa senyum. Asyik. Jadi kalian ini sebenarnya adik kakak? Aku bertanya sembari mendorong troli menyusuri swalayan. Irene berjalan sejajar denganku, menganggukkan kepala menjawab pertanyaanku. Pasti kakek juga mikirnya kami suami istri ya? Giliran aku yang mengangguk kali ini. Iya, kataku. Ih kan sebel, ini gara-gara mama nyuruh aku tinggal sama Mas Kafka sih. Banyak yang jadi salah duga. Dan aku yang paling dirugikan dari semua kesalahpahaman ini. Rutuk Irene sambil kaki kami terus melangkah. Kenapa? Tanyaku, Irene langsung menoleh cepat. Kenapa? Ya karena jadi gak ada cowok-cowok kece yang mau deketin aku Kak. Dikira aku udah ada yang punya. Padahal masih bersegel loh aku ini. Aku tak bisa menahan senyum mendengar kalimat demi kalimat yang keluar dari bibir Irene. Ya juga ya, ujarku membenarkan apa yang dikatakan Irene tentang kesalahpahaman ini. Karena aku juga termasuk di antara orang-orang yang pernah salah paham mengenai hubungan Irene dan Kafka. Mas Kafka sih betah amat jadi Jones. Padahal mah banyak cewek-cewek yang antri Kak. Rata-rata anak temennya mama, tapi semua lewat gitu aja. Cerita Irene tanpa diminta. Mungkin Kafka hanya sedang berusaha menyeleksi mana yang terbaik untuknya dijadikan sebagai pasangan hidup. Terkadang orang yang kita rasa sangat mengenalnya pun bisa berubah menjadi seseorang yang sama sekali tidak kita kenal, Ren. Kalau kata aku mah, Mas Kafka masih belum move on Kak. Ada dulu salah satu mantannya waktu sama-sama kuliah di Aussie. Entah karena apa. Yang aku dengar selanjutnya tuh cewek sekarang kerja di salah satu perusahaan luar negeri. Oh well. Berkat cerita Irene, sekarang aku jadi sedikit mengetahui rahasia masa lalu Kafka.